Ibu banyak punya pengalaman ketika menjadi seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan ini Bu. Jadi yang ingin mendengarkan cerita Ibu tentang terkait penanganan kasus atau hal-hal yang tidak terduga yang biasanya terjadi nih Bu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin yang sampaikan terkait dilema etika Bu. Jadi yang ingin dia tanyakan yang pertama itu bagaimana Ibu mengidentifikasi antara kasus dilema etika dengan rujukan moral itu? Terkait dengan kasus, kalau dikaitkan dengan dilema etika, tentu itu ada dua hal yang sama-sama benar. Jadi dari kasus tersebut tentunya dilihat ini apakah masuk ke etika atau moral. Jika dia rujukan moral itu tentu berkaitan dengan hukum ya, benar dan salah. Nah biasanya ya saya akan melihat itu, ini apakah berkaitan langsung dengan hukum ataukah hanya terkait dengan etika kita sebagai sesama manusia gitu. Biasanya itu sih yang jadi patokannya. Ini ada unsur hukumnya atau tidak. Terima kasih Bu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu ambil ketika Ibu mengambil suatu keputusan tentang kasus yang terkait dilema etika itu? Dilema etika tentunya di awal ya akan mencari informasi terlebih dahulu. Mencari informasi baik itu dari rekan-rekan guru-guru di sekolah dan juga dari waka ataupun senior yang ada di sekolah. Nah, saya mencari informasi dulu, misalnya kasusnya ini tentang apa, saya tanya-tanya dulu, jadi tidak bisa langsung memutuskan. Nah, setelah bertanya, tentunya langsung misalnya terkait dengan kasus seorang guru, ya guru tersebut yang harus didatangkan dulu. Saya mengkonfirmasi, mencocokkan apa yang saya dapatkan dari teman-teman dan juga apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, jika itu kasusnya ada menyangkut guru yang lainnya, tentunya keduanya atau beberapa pihak itu harus didatangkan dalam waktu yang sama. Dari sana kita akan mengetahui apa sebaiknya langkah-langkah yang harus diambil berikutnya. Tentunya pertama yaitu mencari informasi, kemudian mengkonfirmasi, dan akhirnya mengambil keputusan. Baik Ibu, jadi langkah atau prosedur yang Ibu sudah laksanakan itu yang pertama Ibu akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian Ibu mengkonfirmasi kedua belah pihak. Baik Ibu, kemudian selanjutnya hal apa saja nih Bu yang menjadi tantangan ketika Ibu menyelesaikan sebuah kasus yang terkait dilema etika? Ya, tantangannya adalah kadang saat saya memposisikan diri saya sebagai orang yang ada dalam kasus tersebut. Nah, ada perasaan terkadang itu merasa tidak enak, tidak nyaman jika saya di posisi itu. Itu biasanya tantangannya. Namun kembali saya ingatkan pada diri saya sendiri juga bahwa ya saya sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah harus memutuskan yang terbaik. Karena kalau dilema etika berarti kan itu benar lawan benar. Jadi ada dua hal yang bertentangan tetapi keduanya benar bisa dilakukan. Namun ya intinya paling terakhir ya untuk kebaikan bersama. Walaupun itu kalau misalnya tidak nyaman di pihak yang diberikan keputusan itu, namun untuk kepentingan bersama, tujuan akhir bersama ya itu harus tetap dilakukan. Ya, berarti tantangannya itu karena merasa tidak enak hati ya Bu ya. Tetapi keputusan harus tetap ya diambil. Yang penting intinya untuk kepentingan orang banyak gitu intinya nih. Baik Ibu. Nah, kira-kira selama ini Ibu menemui kasus terkait dilema etika itu siapa saja nih biasanya Bu yang dilibatkan Bu atau berperan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Nah, yang dilibatkan itu kan tergantung lagi ya terkait dengan apa. Kalau misalnya terkait dengan guru itu sendiri ya tentunya dari waka kurikulum, dari koordinator waka yang ada di sini, bidang akademik non akademik itu yang bisa dilibatkan.
kalau terkait dengan dilema etika siswa ya tentu dari wadah kesiswaan. Jadi yang saya lihat itu ini kasusnya ini siapa, orangnya siapa, tentang apa, lalu bisa melibatkan siapa yang akan saya libatkan di sana. Jadi tergantung kasusnya Bu ya. Kalau memang terkait siswa gitu, berarti Ibu akan mengajak bagian kesiswaan untuk berkolaborasi. Baik Ibu, yang terakhir nih Bu, dari pengalaman Ibu menyelesaikan suatu kasus, apa sih yang bisa Ibu petik gitu, pengalaman yang menarik yang bisa Ibu ambil dari penyelesaian kasus ini? Ya, kebetulan nih kan saya baru dari awal Agustus ya Bu ya menjadi kepala sekolah, dan kebetulan juga beberapa kasus yang terjadi di sekolah dan cukup membuat kaget juga gitu Bu ya. Jadi dari kasus ini ya pentingnya kolaborasi antara teman yang ada di sekolah kita, utamanya waka-waka tersebut, kemudian dukungan dari guru-guru dan pegawai itu sangat penting juga. Nah, di sini bagaimana ya? Ya, saya memetiknya bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan supaya tidak semuanya itu kita jadikan beban. Karena jujur di awal itu menjadi sebuah beban juga di dalam pikiran saya, dalam otak saya itu, ada kasus ini, ada kasus itu ya, dan cukup mengganggu juga. Namun ya kita harus sadari bersama bahwa ini bukan hanya tanggung jawab saya saja, tapi kita semua. Jadi pentingnya kolaborasi, koordinasi dan komunikasi di antara kita semua lah untuk penyelesaian masalah kasus-kasus yang ada di sekolah. Hanya saja ya saya yang mengkoordinirnya dan saya sebagai pemegang keputusan terakhir. Nah, berarti intinya ketika kolaborasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya Bu ya, di dalam mengambil suatu keputusan, walaupun nanti muaranya tetap di Ibu ya Bu ya untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, perbincangan yang sangat menarik dan terima kasih juga untuk sharingnya, pengalaman Ibu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Bu, terima kasih banyak. Sukses Miss. Swastiastu, Miss Ratna. Gimana bisa saya bantu? Iya Miss, sebelumnya terima kasih banyak karena Miss sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Sama Miss. Apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi ini Miss, kan Miss sudah banyak punya pengalaman menjadi seorang pemimpin, ya. Ya, jadi Miss kan seorang kepala sekolah ya Miss ya di SMP Petra Berkat. Nih, pasti banyak mempunyai pengalaman dan juga pastinya dalam perjalanan memimpin sekolah itu pasti ada kasus gitu ya Miss ya, yang terduga ya. Benar sekali yang dialami. Saya pengen mengetahui juga Miss pengalaman Miss ketika menghadapi hal tersebut Miss. Saya berbagi itu ya. Berbagi. Ya, jadi Miss yang ingin saya tanyakan, misalnya dalam ketika Miss menghadapi situasi yang tidak terduga itu Miss, nah bagaimana nih Miss itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Miss? Ya, jadi ya setiap kasus itu kita nggak pernah bisa tahu kapan datangnya ya gitu Iya, ya. benar. Jadi ketika ada sebuah kasus itu memang saya lihat dulu siapa saja yang menjadi bisa bilang ada yang melaporkan, siapa saja yang terlibat, terus apa yang terjadi, dampaknya seperti apa. Jadi saya melihat dulu hal-hal seperti itu terlebih dahulu. Setelah itu baru saya lihat ini apakah mereka ini dalam posisi benar dan benar di dua belah pihak, atau memang ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Jadi saya melihat dari apa yang terjadi, istilahnya alur ceritanya bisa terjadi seperti itu. Penyebabnya itu dulu yang saya cari tahu bersama tim ya, pastinya nggak sendiri. Baru saya bisa menentukan apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu. Baik Miss, jadi
dari apa Miss mengidentifikasi kasus atau kejadian yang tidak terduga itu, yang pertama Miss akan menilik dulu siapa sih si pelapor, yang kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian kejadiannya seperti apa sih sebenarnya yang terjadi, gitu ya Miss ya kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik Miss. Nah sekarang selama ini bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Miss pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Miss. Nah gimana itu Miss? Iya, kalau mengambil keputusan ya pastinya saya nggak bisa langsung. Ya. Ketika ada problem apa itu, seperti saya bilang tadi, saya punya tim. Ya. Jadi dan apa namanya, kepala sekolah itu bukan jadi garda depan untuk langsung membuat keputusan ketika ada permasalahan. Ada memang langkah demi langkahnya gitu ya. Ketika permasalahan itu terjadi, pastinya mulai misalnya kita antara siswa ada yang bilang nih, ya siswa ini kan pastinya terjadi sesuatu yang benar dan benar ya. Dan satunya benar dia melakukan ini, satunya juga benar dia yang terjadi. Jadi saya minta kepada pengarang guru atau siapa yang dulu yang diajain untuk dilaporkan oleh si anak ini. Kemudian itu kita lakukan juga istilahnya identifikasi permasalahannya. Kalau memang bisa diselesaikan dengan guru piket, itu pun juga guru piket tidak mengambil keputusannya sendiri. Dia akan mengajak bertemu dengan guru BK atau guru wali kelasnya anak ini. Kemudian setelah mendapatkan informasi seperti ini, barulah saya mendapatkan informasinya lagi. Ya. Tetapi kalau kiranya ini kasus atau kejadian ini sudah langsung berada di tangan saya, gitu kan istilahnya, saya menjadi pengambil keputusan terakhir gitu, seperti itu, saya akan melihat lagi, ini sisi baiknya seperti apa. Ada perkelahian yang pernah terjadi itu sampai orang tua ikut campur tangan gitu ya. Perkalian mereka ini, dari satu sisi anak ini dia bermain handphone, bahkan dia memvideokan temannya. Yang satunya tidak terima karena menganggap itu bully. Benar juga. Yang satunya lagi menganggap itu tidak mau melaporkan temannya. Benar. Dia takut juga, karena takut dia juga yang dihukum atau dia yang dimarah. Nah, maka dari itu yang terjadi apa? Ini kita harus mengambil keputusan, tidak boleh juga menyalahkan keduanya, gitu ya. Jadi ketika mendapatkan informasi seperti itu, ya saya mengambil keputusannya adalah kembali ke regulasi yang ada. Penanganan masalah itu sendiri ya. Betul. Berarti secara tidak langsung sebenarnya itu ada dua kasus yang harus kita selesaikan, bukan satu saja. Jadi di situ memang harus benar-benar dan itu pun harus ada tim saya yang menangani dari awal. Jadi mereka harus ikut untuk mempertegas apa yang terjadi, menyamakan persepsi kita ini dari alur ini. Sebenarnya yang terjadi itu ini sisi ini benar, ini juga benar. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana jalan keluar yang tepat untuk mencari solusi. Itu sih yang saya lakukan biasanya. Berarti Miss ketika ada masalah gitu yang muncul ya, misalnya jadi penanganan pertama si anak melapor dulu, misalnya alurnya ke wali kelas dulu, ya kemudian lanjut ke guru TK sesuai dengan alur yang ditetapkan di sekolahnya Miss. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri, apakah misalnya Miss langsung menyelesaikan di tempat kejadian tersebut atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur? Di sekolah itu ada prosedur sebenarnya berapa. Jadi prosedur yang di sekolah saya itu memang ketika memang ada permasalahan yang urgent sekali, itu kita bisa langsung eksekusi saat itu. Ya, jadi kita carikan tempat di mana tempat yang memang anak ini bisa menyelesaikan permasalahan dia tanpa harus diketahui banyak orang juga. Ya, karena itu termasuk privasinya dia juga. Walaupun yang lain tahunya oh dia sedang mengalami masalah sama ini, tapi apa yang terjadi secara garis besar intens dan lengkap itu orang lain belum detailnya belum tentu orang lain harus tahu dulu kan gitu. Jadi kita cek dulu mereka anak-anak yang memiliki masalah ini
mempunyai kasusnya untuk bersama-sama duduk itu. Tapi kalau memang seandainya ini kasus bisa istilahnya kita selesaikan tidak urgent, itu apalagi kan kadang tidak satu pihak aja yang diperlukan untuk menyelesaikannya, saya juga jadwalkan, dan jadwal itu tidak melewati hari itu. Ya, tujuannya apa? Karena anak memiliki permasalahan di sekolah kan seperti itu. Ketika dia pulang sekolah, dia harus kembali seperti apa yang dia dapat. Bahkan bisa mungkin dapat nilai plusnya apa dia mampu belajar di kelas, itu nilai positif yang dia bawa ke rumah. Tapi kalau terjadi sebuah kasus, ini pasti anak itu akan memendam suatu ketakutan juga kan, itu sebenarnya pulang. Jadi di sanalah tugas kita untuk menyelesaikan hari itu juga. Kita konfirmasi juga ke orang tuanya, baik yang kita konfirmasi ke orang tua, anak itu dalam posisi benar, dalam posisi salah, atau dalam posisi saksi, itu juga kita sampaikan ke orang tua. Jadi orang tua tahu apa yang terjadi di anaknya saat berada di sekolah. Gitu. Oke, menarik sekali Miss. Jadi dalam menyelesaikan kasus itu tergantung dari kasus itu sendiri ya Miss ya. Kalau memang dituntut untuk segera diselesaikan ya hari itu ya tanpa ada penjadwalan. Ya. Oke Miss, berikutnya ketika Miss menghadapi kasus dilema etika ini, siapa saja sih yang biasanya Miss libatkan untuk mempermudah menyelesaikan atau memutuskan atau mengambil keputusan dari kasus yang sedang dialami? Untuk pengambilan keputusan satu tim dari PPK seperti itu, kemudian dari segi guru kelasnya, kemudian guru yang saat itu ada melihat kejadian langsung. Kemudian kebetulan saya juga di sekolah itu kan bareng sama SD ya. Ya kebetulan ini juga mengajar juga di SMP, jadi itu juga saya ajar. Dilibatkan juga. Ya. Kita lihat itu pelibatannya siapa saja yang dilibatkan saat sebuah kasus itu ada adalah tergantung juga dari kasusnya. Misalnya kasusnya ini tidak perlu melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan, 2-3 orang bisa, dan saya akan melibatkan 3 orang, baik itu kesiswaan, di kelas, kemudian di kelas guru tingkat yang merasa ada. Kalau memang ini ranahnya lebih besar lagi, baru kita lebih lagi kepada guru-guru yang lain. Dan terkadang juga saya di sekolah itu walaupun sudah menyelesaikan, sudah mendapatkan suatu keputusan, itu saya share kembali kepada pengajar, seluruh pengajar. Jadi kita di pulang sekolah itu ada waktu kurang lebih 15-20 menit untuk diskusi bersama. Berbagi gitu ya, berbagi terkait apa yang terjadi hari ini. Apakah sudah diinformasikan ke orang tuanya sebagai bentuk konfirmasi, bagaimana penyelesaiannya. Jadi apa yang diceritakan dari teman-teman dari kejadian kasus yang terjadi, baik itu ranahnya kecil, besar atau sedang, itu kita saling berbagi gunanya. Suatu saat di kelas lain itu jangan sampai terjadi itu lagi ya, seperti itu. Ya. Untuk mencegah ya Miss ya. Jadi kita sampaikan, dan saya pun sampaikan kepada ibu, ini cukup sebagai informasi, bukan sebagai hal untuk dalam artian disampaikan ke orang lain atau ke guru orang tua lain. Oh ya kemarin kejadian itu kan, itu bukan seperti itu tujuannya, tapi sebagai bekal juga untuk guru ketika ketemu hal seperti ini apa saja. Kan perlu diingatkan juga regulasi, kalau cuma kita buat regulasi peraturan ditempel tanpa didengungkan, kadang lupa hanya sebatas tempelan jadinya. Dipraktekkan gitu ya Miss ya. Luar biasa sekali loh Miss pengalamannya Miss. Nah yang terakhir nih Miss yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Miss ketika dari beberapa pasti pernah ya Miss yang mengalami kasus itu dalam mengambil keputusan, gimana Miss pengalamannya Miss? Perasaannya di awal itu berpikir ada apa ya, gitu kan dulu perasaannya, bertanya-tanya lah istilahnya, apakah ini ranahnya besar, kecil, sedang atau besar. Setelah ada deg-degannya juga, ya, ada deg-degannya, kemudian ada tegangnya juga gitu ya, apa namanya, dituntut emosionalnya juga. Tapi yang terakhir ketika kita bisa memberikan suatu keputusan yang baik, tidak hanya untuk apa namanya satu sisi, tapi semua
sisi untuk penyelesaian, dan itu tepat pengambilan keputusan kita. Itu sangat senang, sangat bersyukur gitu ya, dan bisa menjadikan ini tempat untuk kita berbagi bersama dengan guru yang lain, bahwa setiap masalah itu adalah sebuah pembelajaran, sebuah jalan atau proses yang memang kita harus lalui. Tidak merasakan, istilahnya dengan kita sering mendapatkan kasus, bukannya bangga ya, maksudnya ada kasus bangga, bukan. Tapi dengan adanya kasus itu sebenarnya kita dilatih menjadi orang yang lebih dewasa ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Walaupun dapat masalahnya di sekolah, tapi ketika terjadi di rumah kita juga bisa lebih dewasa untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada rasa bersyukur, dan harapannya tidak terjadi sering-sering gitu ya kan. Istilahnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal tersebut. Jadi ada rasa bangga juga bisa memberikan keputusan yang tepat. Iya. Baik Miss, jadi kalau saya simpulkan nih Miss, dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini, intinya kalau kita menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus sabar ya Miss ya. Iya. Baik Miss, jadi kalau saya simpulkan nih Miss, dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini, intinya kalau kita menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus sabar ya Miss ya. Menguji kesabaran, kemudian juga kedewasaan kita dalam menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Baik Miss, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi berbagi ya, tidak bermaksud Pasti ini ya. Ya intinya kita berbagi, ya, siapa tahu nanti Bu Ratna berada di posisi yang sama harus mengambil keputusan gitu ya. Jadi apa yang menjadi pengalaman saya bisa dijadikan mungkin alternatif salah satunya ya ketika mengambil suatu keputusan. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih.